Halo, anak-anak semua. Berjumpa kembali dengan MGMP Bahasa Indonesia SMP Kabupaten Nganjuk. Salam sehat dan bahagia. Satu bahasa, Bahasa Indonesia. Pada pertemuan ini kita akan bahas materi bab 3 kelas 8 yaitu artikel ilmiah populer. Materi belajar artikel ilmiah populer meliputi 1. Mengenal artikel ilmiah populer. 2. Mengidentifikasi ciri-ciri artikel ilmiah populer. 3. Menemukan fakta dan opini dalam artikel ilmiah populer. 4. Mengenal kalimat perbandingan, analogi, antonim, dan sinonim. 5. Mengumpulkan data dalam menulis artikel ilmiah populer. 6. Menulis artikel ilmiah populer. Mengenal artikel ilmiah populer. Artikel ilmiah populer adalah karya tulis berbasis fakta dan penelitian yang disajikan dengan bahasa santai, ringan, dan mudah dipahami halayak umum, biasanya dimuat di media massa. Ini menggabungkan kaidah ilmiah dengan gaya populer, bertujuan menyebarkan ilmu pengetahuan agar menarik, ringkas, dan tidak kaku. Tujuan dan manfaat artikel ilmiah populer. 1. Membuat informasi ilmiah lebih mudah diakses masyarakat luas. 2. Menambah wawasan dengan topik yang sedang hangat, populer. 3. Menggabungkan fakta penelitian dengan opini penulis agar enak dibaca. Struktur artikel ilmiah populer. 1. Judul dan pendahuluan, menunjukkan topik utama dan masalah yang dibahas. 2. Isi tubuh artikel, berisi data, fakta, argumen, dan hasil wawancara dengan narasumber ahli. 3. Penutup kesimpulan, ringkasan dari seluruh informasi yang disajikan. Cara menemukan informasi dalam artikel ilmiah populer. 1. Membaca judul dan subjudul. 2. Mengidentifikasi ide pokok tiap paragraf. 3. Memperhatikan data atau fakta penting. 4. Menemukan kata kunci. 5. Menganalisis gambar atau grafik. Ciri-ciri artikel ilmiah populer. 1. Bahasa ringan dan komunikatif, menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, santai, dan tidak kaku. 2. Faktual dan objektif, isinya berlandaskan fakta ilmiah, data nyata, dan hasil penelitian, bukan imajinasi semata. 3. Sistematis namun fleksibel. Strukturnya tidak seketat karya ilmiah murni, tidak harus ada bab pendahuluan, metode, pembahasan yang kaku, biasanya terdiri dari judul, pendahuluan, isi, dan penutup. 4. Topik populer relevan, membahas isu-isu yang sedang hangat, bermanfaat, atau berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari pembaca. 5. Menarik dan informatif, gaya penulisan dibuat menarik agar pembaca tidak bosan, seringkali menggunakan ilustrasi atau visualisasi untuk mempermudah pemahaman. 6. Adanya pendapat penulis, mengandung opini atau sudut pandang penulis yang disesuaikan dengan bukti ilmiah yang dipaparkan. 7. Panjang ringkas, umumnya lebih singkat dan padat, sehingga lebih cepat dibaca. 8. Publikasi umum, sering dimuat di koran, majalah, blog, atau media digital populer. Fakta dan opini. Opini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang kelompok terhadap suatu peristiwa yang kebenarannya subjektif, belum pasti, dan dapat berubah-ubah. Ciri-ciri opini. 1. Subjektif, berdasarkan sudut pandang pribadi, pengalaman, atau perasaan individu kelompok. 2. Kebenaran belum pasti, belum terbukti kebenarannya dan bisa diperdebatkan atau disanggah. 3. Menggunakan kata relatif argumentatif, sering menggunakan kata seperti menurut saya, seharusnya, sebaiknya, mungkin, sepertinya, bisa jadi. 4. Menjelaskan hal tertentu, cenderung fokus pada opini pribadi atas suatu kejadian, bukan datanya. 5. Belum ada data pendukung, seringkali tidak memiliki narasumber atau data konkret, melainkan hanya gagasan pribadi. 6. Proyeksi masa depan, sering berisi ramalan atau pendapat mengenai sesuatu yang akan terjadi. Contoh kalimat opini. 1. Sepertinya hari ini akan turun hujan deras. 2. Menurut saya, makanan ini kurang garam. 3. Matematika adalah pelajaran yang paling susah. Kalimat perbandingan, analogi, antonim, dan sinonim. Kalimat perbandingan adalah kalimat yang digunakan untuk menyandingkan dua objek atau lebih, guna menunjukkan kesamaan, perbedaan, keunggulan, atau kekurangan, umumnya menggunakan kata hubung seperti lebih, daripada, sama, seperti, atau bagaikan.
Kalimat ini bersifat netral dan menyoroti relasi antar objek yang konkret. Contoh 1. Aku lebih senang membaca di perpustakaan sekolah daripada di kelas. 2. Kelasku jauh lebih bersih dan rapi dibandingkan kelas yang lain. Analogi adalah metode perbandingan antara dua hal berbeda yang memiliki karakteristik, fungsi, atau ciri serupa untuk menjelaskan konsep rumit secara lebih sederhana. Analogi sering menggunakan kata kiasan seperti bagaikan, laksana, seperti, atau layaknya untuk menjembatani pemahaman. Ciri-ciri analogi. 1. Membandingkan dua hal yang berbeda. 2. Fokus pada persamaan, bukan perbedaan. 3. Sering menggunakan kata laksana, seperti, bagaikan, bak, serupa, layaknya. Contoh kalimat. 1. Hidup ini bagaikan roda yang berputar, kadang di atas dan kadang di bawah. 2. Mengerjakan tugas itu layaknya mencari jarum dalam tumpukan jerami. Antonim adalah lawan kata, yaitu dua kata yang memiliki makna berlawanan atau bertentangan satu sama lain. Hubungan antonim bersifat dua arah, seperti hidup berlawanan dengan mati. Penggunaan antonim bertujuan memperjelas perbedaan, memperkaya kosakata, dan memberikan penekanan dalam komunikasi. Contoh, semua warga desa, baik tua ataupun muda berbondong-bondong mengikuti acara pesta rakyat. Sinonim adalah persamaan kata atau padanan makna, di mana dua kata atau lebih memiliki arti yang sama atau hampir sama, meskipun bentuk bahasanya berbeda. Penggunaan sinonim berfungsi untuk membuat kalimat lebih variatif, menarik, dan tidak monoton. Semua peserta didik yang berada di perpustakaan sekolah dilarang berbicara. Semua peserta didik yang berada di perpustakaan sekolah dilarang mengobrol. Mengumpulkan data dalam menulis artikel ilmiah populer. Ada beberapa cara yang dapat kalian lakukan untuk mengumpulkan sebuah data, yaitu sebagai berikut. 1. Wawancara. Wawancara merupakan kegiatan tanya-jawab yang dilakukan untuk mendapatkan suatu data atau informasi. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka maupun tidak tatap muka yang menggunakan telepon video, video call, melalui telepon suara atau melalui surat. Sebelum melakukan kegiatan wawancara, lakukanlah persiapan berikut. A. Menentukan orang yang akan diwawancarai. B. Menentukan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan. C. Menentukan cara merekam hasil wawancara. Keterangan, hasil wawancara dapat dicatat di buku atau direkam dengan alat perekaman elektronik. Catatlah hasil wawancara sesegera mungkin agar tidak ada data yang terlewatkan. 2. Menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang dibuat untuk mendapatkan sebuah informasi. Daftar pertanyaan disusun menggunakan kata tanya. Sebelum menyusun daftar pertanyaan kuesioner, perhatikanlah hal berikut ini. A. Menentukan orang yang akan mengisi kuesioner. B. Menentukan daftar pertanyaan yang akan diajukan. 3. Membaca tulisan orang lain. Kalian dapat menemukan informasi dengan membaca tulisan orang lain apabila topik yang kalian pilih sudah pernah ditulis orang lain. Untuk menentukan ketepatan suatu data, lakukanlah 3 langkah pemeriksaan data berikut. A. Cermatilah media tempat tulisan tersebut dimuat. Periksalah kredibilitas media tersebut. Apabila media tersebut dapat dipercaya dan sudah melalui pemeriksaan editor, kalian dapat menggunakan tulisan dalam media tersebut. B. Gunakan data pendukung. Jangan hanya menggunakan satu sumber tulisan saja. Carilah data lain untuk membandingkan informasi yang kalian peroleh. C. Cantumkan sumber informasi. Apabila kalian mengambil informasi dari tulisan orang lain, cantumkanlah sumber informasi tersebut dalam tulisan kalian. Langkah-langkah menulis artikel. 1. Menentukan topik. Topik adalah pokok pembicaraan, ide utama, atau inti masalah yang akan dibahas, dapat diperoleh di lingkungan sekitar. Contoh. A. Minat peserta didik kelas 8 mengikuti kegiatan ekstrakurikuler menulis. B. Manfaat dari kebiasaan sarapan bagi peserta didik kelas 8. 2. Menentukan tujuan penulisan. Tujuan penulisan artikel ilmiah populer disesuaikan dengan topik yang kalian ambil. 3. Menentukan cara memperoleh informasi. Tentukan cara kalian mendapatkan informasi dengan cara wawancara, kuesioner, atau dari membaca tulisan orang lain. 4. Menulis pendapat berdasarkan informasi yang diperoleh. Berikanlah pendapat kalian berdasarkan informasi yang sudah kalian dapatkan. 5. Mengembangkan tulisan menjadi artikel ilmiah populer. Kembangkanlah informasi yang sudah kalian dapatkan dan pendapat kalian menjadi paragraf artikel ilmiah.
Perhatikanlah pemilihan kata dalam penulisan kalian agar mudah dipahami.